Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Putri Utami dengan NIM 22202180. Jadi di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya mata kuliah Mikroekonomi Islam dengan dosen pengampu Ibu Disfa Lidian Handayani MLI. Jadi teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai pergerakan harga dari mekanisme pasar dan juga pandangan Islam terhadap intervensi pasar. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai pergerakan dari mekanisme harga. Sebelumnya itu teman-teman tahu nggak sih gimana prinsip harga dari mekanisme pasar? Jadi teman-teman, pergerakan harga ini tuh berhubungan dengan permintaan dan penawaran. Atau dalam istilah ekonominya itu kita kenal dengan demand dan juga supply. Nah, prinsip pergerakan harga dari mekanisme pasar ini sendiri itu, harga itu bergerak sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran yang terjadi pada pasar. Jika supply terhadap suatu barang meningkat, sedangkan demand-nya itu menurun, otomatis harga dari barang tersebut akan rendah. Begitupun sebaliknya, jika demand-nya tinggi, sedangkan supply-nya itu terbatas, otomatis harga dari produk tersebut akan lebih tinggi. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai kurva harga keseimbangan pasar. Jadi teman-teman di sini itu sudah ada kurva dari keseimbangan pasar. Bisa dilihat sendiri teman-teman. Jadi yang pertama, pada kurva ini teman-teman sudah ada titik-titik. Titik-titik ini itu merupakan pergerakan harga pasar yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran yang terjadi pada pasar ya teman-teman. Yang pertama itu pada titik U. Pada titik U ini keadaan ketika demand-nya naik dan supply-nya juga naik. Yang kedua yaitu pada titik T. Pada titik T ini keadaan ketika demand-nya naik dan supply-nya tetap. Pada titik Y ini keadaan ketika demand-nya naik dan supply-nya menurun. Selanjutnya yaitu pada titik V. Pada titik V ini keadaan ketika demand-nya tetap dan supply-nya itu menaik. Selanjutnya itu titik E. Titik E ini keadaan ketika demand-nya tetap dan supply-nya pun juga tetap ya teman-teman. Nah, titik E ini itu dikenal dengan titik keseimbangan atau titik ekuibilitas ya dalam keseimbangan pasar. Selanjutnya yaitu pada titik R. Pada titik R ini itu keadaan ketika demand-nya tetap dan supply-nya itu turun. Selanjutnya yaitu pada titik W. Pada titik W ini itu keadaan ketika demand-nya turun dan supply-nya naik. Pada titik X itu keadaan ketika demand-nya turun dan supply-nya tetap. Dan yang terakhir yaitu pada titik Q. Pada titik Q ini keadaan ketika demand-nya turun dan supply-nya juga turun. Jadi gini ya teman-teman, kurva dari harga keseimbangan pasar. Oke, mungkin untuk penjelasan mengenai mekanisme harga pasar saya cukupkan sampai di situ ya teman-teman. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai pandangan Islam terhadap intervensi pasar. Jadi sebenarnya gimana sih pandangan Islam itu terhadap intervensi pasar? Pandangan Islam terhadap intervensi pasar itu hakikatnya tidak boleh dilakukan ya teman-teman. Tetapi Islam memperbolehkan melakukan intervensi pasar untuk menjaga hak penjual dan juga hak pembeli. Pemerintah itu juga harus melakukan intervensi pasar supaya tidak terjadinya kegagalan dalam pasar ya teman-teman. Dan juga ada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah di sini itu juga menjelaskan mengenai pemerintah tuh harus melakukan intervensi pasar apabila terjadi situasi dan kondisi yang darurat seperti yang pertama, produsen tidak mau menjual barangnya kepada konsumen kecuali dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar pada umumnya. Yang kedua yaitu apabila terjadinya monopoli pasar seperti yang kita tahu ya teman-teman. Di Indonesia itu terdapat beberapa pasar monopoli seperti PT PLN, Pamjaya, selanjutnya juga ada Kereta Api Indonesia. Nah, dalam hal ini juga pemerintah bisa memberikan intervensinya terhadap perdagangan monopoli ini teman-teman. Selanjutnya yaitu apabila terjadi pemboikotan, pemerintah juga bisa melakukan intervensi pasar. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai
pergerakan mekanisme harga pasar dan juga pandangan Islam terhadap intervensi pasar. Demikianlah dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang salah dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.